Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Impresi bersama saya Kevin dan bersama saya Pasya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, Sa. Sebenarnya kita podcast hari ini tuh ada topik yang sangat menarik. Kalau menurut tuh apa tuh? Nah, sebenarnya topik-topik menarik ini banyak ya, Vin ya. Iya. Tapi mungkin fokus-fokus yang bakal kita obrolin ini di sini tuh soal seputar sosial politik lah dan apa yang terjadi di Indonesia. Karena negara kita ini kan banyak ya ceritanya. Banyak yang aneh-aneh lah. Yang aneh-aneh banyak, yang bagus-bagus juga banyak. Jadi ya itu bakal kita kupas bareng-bareng lah. Nah, hari ini ada dari berbagai macam topik yang ada selama 2 minggu terakhir, kita udah ngepick 3 topik yang menarik, yaitu tentang RUU KUHP, tentang pengeboman yang terjadi, sama kemarin ada Imam Mahdi muncul di ini Karawang kalau nggak salah. Jadi kita mulai dulu dari yang pertama sih, rancangan undang-undang kitab Hukum pidana. Hukum pidana, ya itulah RUU KUHP lah pokoknya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, benar. Nah, di RUU KUHP ini sudah disahkan kemarin belum lama oleh DPR juga dan pemerintah. Akhirnya sudah sah, lembarannya itu sebanyak 226 halaman kalau nggak salah, yang draft finalnya udah dipegang, bisa kalian cari juga di internet, itu tersebar di mana-mana. Dan di RUU KUHP ini sebenarnya menurut gua nggak masalah ya saya kalau mau disahin, karena memang kalau kita track back ke sejarah, kitab undang-undang hukum pidana yang kita gunakan kemarin-kemarin itu adalah produk Belanda. Lu udah dengar belum soal itu? Itu jadi dulu pas kita merdeka ya, pas zaman kemerdekaan, kita bingung nih mau menggunakan kitab KUHP-nya siapa, ini kan belum ada gitu kan. Akhirnya kita mengadopsi dari Hindia Belanda pada masa itu. Kalau nggak salah namanya Wetboek Van Strafrecht kalau nggak salah, dari bahasa Belandanya. Itu tolong dikoreksi. Bisa bahasa Belanda ternyata. Bisa dikit-dikit. Iya. Jadi kalau kalian coba cari tulisannya Wetboek tapi bacanya Wetboek Van Strafrecht for Netherlands Indisch. Itu jadi awalnya dari situ. Nah, karena merasa setelah merdeka Indonesia ini harus punya punya aturan sendiri yang sesuai dengan Indonesia, akhirnya negara kita itu pengen membuat kitab undang-undang hukum pidana sendiri yang mewakili citra Indonesia, yang bukan kolonial lagi gitu loh. Nah, akhirnya muncullah RUU KUHP ini. Sebenarnya tujuannya bagus. Menurut gua tujuan bagus. Kalau menurut lo gimana nih RUU KUHP? Ya, pastinya sangat bagus. Jika itu emang hukumnya itu untuk kebaikan bersama ya, Bung. Jadi kalau memang di dalam hukum itu merepresentasikan keadilan di Indonesia, it's good enough for us gitu ya, buat ngejalanin di Indonesia especially. Karena kan orang kita masif, terus juga Indonesia negeriku orangnya lucu-lucu gitu. Jadi yang sebenarnya jadi permasalahan nih, kalau dilihat-lihat ya, kan dari RUU KUHP ini kan banyak pasal tuh. Yang pasal yang bermasalah cuma ada belasan lah, yang bisa dikatakan kontroversi gitu. Nah, salah satu pasalnya adalah pasal yang mengatakan bahwa kalau Anda berzina dan Anda belum menikah, Anda bisa kena penjara gitu. Kalau menurut lo etis gak sih negara itu mengatur selangkangan orang? Kalau lo pribadi gimana? Gimana ya, Vin? Ranah privat sebenarnya, itu kan konteksnya ranah privat ya teman-teman ya. Jadi kalau lo misalnya mau ngewek gitu, itu nggak kesensor dong. Sorry. Iya, kalau misalnya kalian mau ngewek gitu terus tiba-tiba diatur sama pemerintah, it's kind of funny aja. Karena ya oke sih kalau misalnya kita ngelihat dampak panjangnya ya dari free sex gitu, mungkin akan meningkatkan jumlah populasi gitu kan, karena tidak terkontrol tuh berkembang biak nih. Terus cuman kalau misalnya sampai di hukum pidana dalam konteks konsen antara kedua belah pihak, menurut gua lucu. Tapi kalau misalnya konteksnya ini, Vin, kekerasan seksual, untuk melindungi korban-korban kekerasan seksual, pemerkosaan dan kawan-kawan, it's okay menurut gua. Karena untuk dihukum. It's okay untuk dihukum. Kan udah ada UU TPKS yang terbaru. Nah, makanya menurut gua Vin ya, seharusnya lebih di KUHP ini kan, TPKS itu kan kayak ngejelasin konteks-konteks tentang kekerasan seksual. Nah, di KUHP itu seharusnya bisa dibilang ngelanjutin lah ya, memperdalam nih. Karena kan itu kan konteksnya pidana gitu. Bagaimana pelaku bisa dipidana dan segala macem. Gue nggak terlalu paham banget sih. Nah, ini gue bantu jelasin lo ya. Mungkin teman-teman yang lain juga pada nggak terlalu paham soal rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana ini yang bagian perzinahan. Jadi gini teman-teman,
kalau kita lihat fenomena yang ada sekarang di Indonesia ya, sekarang lagi ramai banget yang namanya free sex. Itu yang tadi disebutin sama Fasya. Free sex tuh di mana-mana, orang free sex pun nggak pakai pengaman gitu kan. Nah, sedangkan free sex ini sendiri dianggap sebagai budaya yang bukan budaya ketimuran. Karena budaya ketimuran itu lebih ke arah lu seks itu setelah nikah, bukan lu seks sembarangan belum nikah gitu kan. Karena banyak banget dampak negatif yang dihasilkan dari free sex. Contohnya penyebaran penyakit kelamin, naiknya angka HIV dan AIDS. Terus abis itu bisa jadi kalau misalnya ternyata tekdung hamil gitu kan, nanti aborsi meningkat. Nah, ini yang jadi permasalahan sebenarnya di negeri ini gitu loh. Apalagi kalau masalah aborsi ya, aborsi itu banyak banget dukun-dukun ilegal, itu yang jadi masalah sebenarnya. Jadi yang dilihat dari sini adalah kita ngelihat banyak fenomena negatif itu. Mungkin para pejabat kita bilang, oh kita kayaknya perlu UU perzinahan untuk mengurangi itu. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya, seharusnya tuh tingkat edukasi nggak sih yang ditingkatin? Kalau menurut gimana? Ya, edukasi seks yang harusnya ditingkatin. Bener banget sih, karena memang sampai sekarang sex education ya, especially di Indonesia itu tabu, masih tabu banget. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin kondom. Kondom itu masih konteksnya itu masih tabu banget, apalagi kalau misalnya kita bawa di umum gitu. Nah, apa ya Vin ya, kadang tuh kalau misalnya mungkin gue nggak berpikiran seperti orang luar gitu, karena ya kita tinggal di Indonesia nih. Iya. Jadi memang menurut gue sex education tuh penting dari kecil, tapi mungkin nggak kecil banget ya. Cuman memang harus ada apa ya, sosialisasi, penyuluhan lah intinya, penyuluhan untuk ya mungkin remaja, especially juga remaja yang sudah cukup umur gitu dan emang birahinya sudah tidak terkendali. Itu memang harus diberikan penyuluhan gitu, bagaimana gitu untuk mencegah hal-hal yang tadi Kevin sebutin, HIV, terus penyakit kelamin, IMS, ya kan, terus tekdung, yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya bagus sih ada latar belakangnya seperti itu. Cuma gue nggak melihat semangat pemerintah itu untuk memberikan edukasi seksual juga. Jadi seharusnya kalau kita mau memprevent free sex, IMS, infeksi menular seksual, HIV dan lain-lain, harusnya juga diikuti dengan edukasi yang banyak gitu, edukasi yang luas, bukan yang banyak lagi, edukasi yang luas dan sekomprehensif mungkin kepada masyarakat. Masalahnya itu yang menjadi tabu sekarang. Kita melarang nih lewat undang-undang nggak boleh zina gitu kan, tapi edukasi seksualnya nggak jalan. Ini jadi jomplang sebenarnya. Harusnya dibarengin. Kalau mau benar-benar menghilangkan free sex, mau menghilangkan IMS, mengurangi HIV/AIDS, itu edukasi seks sebenarnya yang harusnya jadi prioritas, bukan undang-undangnya gitu loh. Karena even ada undang-undang pun ya, mau ada undang-undang sebanyak apapun, kalau dianya nggak dapat edukasinya ya bakal akan terus ada kan, makanya muncul nggak ngerti tujuan apa dibikin undang-undang ini kan, makanya memang harus ada edukasi yang lebih. Nah, terus juga yang masalah perzinahan ini ada yang mesti kalian tahu juga teman-teman, bahwa pasal ini tuh delik aduan, nggak bisa dilaporin sembarangan. Misalnya contoh ya, kan lagi di apartemen nih, tiba-tiba di kamar sebelah tuh ada yang di papap gitu kan, di luar nikah misalnya. Kalian nggak bisa sembarangan ngelaporin itu mereka melakukan perzinahan itu, nggak bisa. Jadi benar-benar harus delik aduan dari orang tua atau pihak-pihak yang memang terkait di dalam pasal itu. Biasanya sih keluarga ya kalau nggak salah gue lihat. Nah, pasal perzinahan ini juga sebenarnya ada dua tuh, yang untuk anak yang belum menikah sama yang sudah menikah. Yang menikah ini buat nangkep lelaki yang suka sama pelakor gitu. Okay. Jadi sebenarnya intinya itu. Jadi kalau misalnya ada cewek-cewek di luar sana gitu ya, punya suami ini tapi suaminya kalian itu selingkuh, terus akhirnya di papap gitu kan di hotel. Nah, itu kalian bisa pidanain suami kalian kalau kalian ngelapor. Jadi itu bisa. Jadi hukumnya seperti itu. Jadi kita harus lihat plus minusnya juga. Kita harus lihat latar belakang kenapa undang-undang ini tuh ada gitu. Jangan langsung kayak kayak gini kayak gitu, terus akhirnya jadi bola liar di masyarakat gitu. Tapi ini juga salah satu minusnya dari pemerintah, karena mereka sosialisasinya kurang. Karena sosialisasi kurang ini akhirnya bola liar di mana-mana di masyarakat kayak gitu. Kalau memang ya pemerintah memberikan sosialisasi yang baik, gak bakal kayak gini, gak bakal orang-orang bakal panik, gak bakal orang bakal yang kayak kesel banget sampai keluar-keluar di sosmed kayak gitu. Nah, selain itu nih ya, tadi kita ngomongin perzinahan gitu. Ada lagi undang-undang mengenai aborsi. Udah dengar belum yang aborsi? Iya, sebenarnya kalau yang aborsi ya teman-teman, gue pribadi secara personal menurut gue ya itu undang-undang nggak apa-apa lah yang aborsi itu, karena dilarang aborsi kecuali terkena pemerkosaan, kekerasan seksual. Itu memang sesuai Indonesia banget sih ya, yang sangat menentang aborsi, yang pro life banget gitu. Nah, terus kalau ada lagi nih teman-teman yang mesti kalian tahu, di undang-undang udah jadi undang-undang sih sekarang ya, udah jadi undang-undang KUHP yang sekarang ini ya, kalian kalau menghina lembaga negara dan
pemerintah itu bisa kena pidana. Menurut lu gimana, Sa? Ya ini kalau misalnya kita ngecek scrolling Instagram, terus kita ngefollow berita-berita dari media luar, diliput, men. Karena ini adalah bukti bahwa demokrasi di Indonesia itu dimatikan secara perlahan. Oke, dan sebenarnya yang lucu, Vin, menurut gua ya, konteks bahasa menghina. Menghina itu subjektif, men. Subjektif banget ya. Kita bagi yang menerima especially ya, iya. bagi yang terhina gitu, subjektif banget. Terus menghina ini juga berhubungan sama ketersinggungan. Orang tuh tersinggung apa enggak? Masalah perasaan lah yang dimana perasaan tiap manusia itu nggak bisa kita ukur, nggak ada kuantitasnya kayak level bapernya level 100, level 200 nggak ada. Jadi memang rada sulit kalau kita ngomongin wah ini nih menghina, ini nih kritik gitu. Dan di pasal itu juga batasan-batasannya kurang jelas juga, takutnya jadi karet. Masalah gini loh, gue tahu kalau misalnya pasal ini baik, orang Indonesia kan harusnya nggak suka menghina lah. Kan kalau keluargaan, asas gotong royong, gue tahu banget. Sopan santun, gue paham banget kalau itu. Cuma masalahnya adalah di penegakan hukum. Praktiknya bukan nilainya, kalau kata Pak Sefdin. Praktiknya bukan nilainya. Nilainya oke lah, kita kan memang sama-sama nggak suka ada penghinaan lah. Jangankan penghina, nggak ada orang yang mau dihina gitu. Tapi masalah praktik penegakan hukumnya ini takutnya ada imbalance dalam justice-nya. Kemarin habis ngobrol juga sama Dr. Richard, katanya yang bisa menentukan ini menghina atau enggak itu dari ahli. Nah, permasalahan adalah kalau ahlinya dibayar gimana kalau bisa kena suap? Terus dan itu ahlinya ahli bahasa gitu. Nggak tahu ahli mana lah pokoknya. Ahli surga aja kan. Polisi moral. Makanya kan ahli. Nah, mungkin ini karena kita awam kali ya. Jadi ini disclaimer ya. Mungkin karena kita awam nggak ngerti ahli yang mana, mungkin bisa dijelasin juga di kolom komen yang kalian tahu ahli yang mana. Tapi yang pasti itu bisa berpotensi tuh merusak demokrasi juga, karena orang takutnya ketika mereka mau mengkritik pemerintah yang sebenarnya adalah objek kritik, takutnya malah dianggap menghina dan ujung-ujungnya proses demokrasi ini jadi bermasalah. Proses kita menghadapi diskursus, menghadapi diskusi-diskusi publik, kritik kebijakan itu jadi lambat dan akhirnya pemerintah jadi supremasi, jadi otoritarian. Yang kita takutin kayak gitu. Jadi kalau kita lihat fenomena beberapa tahun kebelakangan juga gitu kan, semenjak koalisi di pemerintahan ini dari segi politik ya teman-teman, sekali lagi dari koalisi di pemerintahan itu jauh lebih banyak dari oposisinya. Sekarang kalau mau ngesahin undang-undang gampang, tinggal sah, nggak usah dengerin rakyat kayak gitu loh. Jadi ini jadi problem teman-teman semua. Even yang kayak tahu nggak sih RUU KUHP ini sudah didemo dari 2019. Jadi udah lumayan lama. Dulu waktu itu pas inget nggak ada demo RUU ini revisi undang-undang KPK. Nah pas revisi undang-undang KPK itu bareng sama RKUHP teman-teman. Jadi udah lama dari 2019 itu sudah didemo. Tapi setelah berapa tahun nih? 2019, 2020, 2021, 2022 akhir. Setelah 3-4 tahun ya, nggak didengar sama sekali aspirasi masyarakat yang mengatakan bahwa penghinaan terhadap lembaga negara itu harusnya dihilangkan gitu loh. Jadi banyak banget problematik dalam pembuatan ini RUU KUHP ini dibagi. Konteks yang lucunya adalah menghina dan menyebabkan kerusuhan. Nah, misalnya gua nih Vin, Kevin, lu jelek, terus lu rusuhin nih gua nih. Mungkin lu jelek. Kan itu kan konteksnya menghina ya. Tapi kan kalau misalnya karena kita teman bercanda gitu. Tapi kan lo bisa bilang bahwa itu menghina gitu. Tapi yang maksudnya menghina dalam konteks kerusuhan tuh bukan kayak gitu, Sa. Nih gue jelasin. Akhirnya menjadikan rusuh kan. Jadi misalnya nih, gua mengkritik Fasha misalnya. Fasha ini kacau banget kinerjanya, jelek, hancur, bobrok gitu kan. Akhirnya orang-orang lain tuh lihat tuh di sosmed. Akhirnya pada gaduh tuh di sosmed, Akhirnya mereka bikin gerakan di masyarakat untuk menjatuhkan si personal yang dikritik ini, dan akhirnya jadi rusuh tuh. Nah, itu yang jadi bermasalah gitu loh. Nah, maksudnya kan orang yang dihina pun juga ada kemungkinan untuk memperkeruh keadaan itu kan. Bisa juga memperkeruh. Jadi ya bisa dibilang memang apa ya, kalau misalnya gua nilai undang-undang ini memang untuk melindungi perseorangan tapi bukan untuk melindungi lembaga gitu ya. Oke lah, bisa kita sebut oknum nih. Nah, oknum di Indonesia kan itu satu batalion ada mabes ya, mabes oknum ya, bukan satu orang. Nah gitu. Nah itu kan untuk sifatnya bisa jadi ya ada probabilitas untuk melindungi perseorangan, bukan untuk melindungi lembaga. Karena kan misalnya kayak tadi Kevin gitu, misalnya gue adalah DPR di satu lembaga ya, misalnya DPR lah, let's say gitu. Nah yang dijelekin guanya gitu,
individu gitu, akan kinerja gua, tapi gua mengatasnamakan DPR sih. Jadi kan sebenarnya ini konteks penghinaan ini untuk melindungi perseorangan, bukan untuk melindungi lembaga, dan it's kind of weird aja, aneh anjing, why gitu. Iya, jadi aneh aja memang kalau misalnya kita bilang pasal ini rada aneh yang penghinaan terhadap lembaga negara. Terus kalau misalnya kita ngomong konteks lembaga negara itu kan sebenarnya bukan makhluk hidup. Yes, benar. Bukan makhluk hidup. Lembaga negara bukan makhluk hidup. Jadi kalau misalnya dia merasa terhina, yang lapor harus lembaganya. Siapa yang bisa mewakili lembaganya? Betul. Siapa entitas yang bisa representasi terhadap lembaga? Apakah ketua lembaganya? Apakah tiap orang bisa melapor? Intinya pertanyaan di publik yang mungkin ya sosialisasi itu nggak nyampe ke masyarakat. Nah ini mungkin dari pemerintah bisa kasih dalam waktu 3 tahun ke depan, bisa kasih penjelasan kepada masyarakat soal pasal-pasal ini. Dan juga kalau misalnya gue lihat ya, saya selain ke lembaga negara, menghina presiden dan wakil presiden juga katanya bakal kena bui gitu. Bisa kena bui kalau presiden dan wapres itu melaporkan. Menurut gue kok ini masih oke lah. Kenapa masih oke? Karena gue yakin presiden dan wakil presiden punya marwah, punya harga diri gitu. Mereka nggak bakal mau ngurusin yang ecek-ecek kayak gitu ya nggak sih? Mereka udah di posisi tertinggi di Indonesia. Mereka kalau baperan sih menurut gue itu agak aneh aja ya. Karena dari sebelum kampanye aja itu banyak banget head comment yang harusnya mereka udah biasa gitu dengan hal itu. Jadi kalau tiba-tiba udah naik jadi presiden dan baper, itu agak aneh buat gua gitu. Tapi kalau jadi pertanyaan Pin, kalau yang di bawah-bawahnya kayak masih baper itu gimana Pin? Aduh, gimana? Jadi ini sebenarnya ada positifnya. Nih gue bantu jelasin ya. Nih, gue bantu jelasin ya. Kenapa pasal penghinaan presiden itu ada? Gue lihat sisi yang lain ya, perspektif yang lain. Katanya pasal ini ada karena banyak banget relawan-relawan presiden itu yang ngelaporin orang yang suka ngina presiden. Dan itu nggak cuma 1-2 kan. Mereka lapor nih ke Polri, nih presiden kita dihina kayak gini-gini, bikin laporan. Polisinya capek kan. Yang harus yang ngelapor kan presiden ya, bukan relawan. Akhirnya dibikin aturan ini gitu loh, untuk ngasih batasan bahwa relawan itu nggak punya hak untuk merasa tersinggung, bukan merasa tersinggung hak dia. Nggak punya hak untuk melaporkan, bukan tersinggung. Nggak punya hak untuk melaporkan dan memproses hukum kalau presiden kena hinaan gitu. Soalnya kalau kita ngomong relawan kan banyak ya, dan juga yang menghina juga banyak juga jumlahnya, sama ya, bisa dibilang hampir balance lah antara yang menghina dan yang relawan gitu loh. Jadi banyak laporan nanti di masyarakat, banyak laporan di kepolisian juga gitu soal hal ini. Jadi ini adalah salah satu undang-undang yang bagus juga kalau kita lihat sisi yang lainnya. Cuma kalau satu lagi, sisi yang lainnya lagi, takutnya ya masyarakat yang suka mengkritik presiden itu jadi kena gitu loh. Takutnya dikaretin istilahnya gitu kan. Itu doang yang jadi keresahan masyarakat, masalah penegakan hukum gitu loh. Even praktiknya, mekanismenya gitu kan. Semua kalau nilai itu gua rasa bagus. Tapi kalau praktik penegakan hukumnya bermasalah, ya akan bermasalah. Soalnya kita lihat dari 10 tahun terakhir, 1 dekade terakhir, Indonesia penegakan hukumnya tuh bobrok banget. Kayak contoh aja kasus FS yang kemarin gitu kan. FS penegakan hukumnya kalau viral dulu baru naik gitu kan. Nah, lucu juga nih, kita akan ngegeser sedikit ke arah fenomena sosial yang ada. Jadi setelah RUU KUHP ini disahkan ya, ada orang yang melakukan bom bunuh diri. Udah dengar belum yang yang Asta Anyar kalau nggak salah nama tempatnya. Ya pokoknya di Bandung lah. Di Bandung dia bom bunuh diri. Terus abis itu di motor dia, mungkin nanti dikasih aja di gambarnya ya di sini. Jadi motornya itu ada tulisan RUU KUHP produk kafir kayak gitu. Istilahnya dia bawa surat di salah satu kitab gitu kan. Terus abis itu dia meledakin diri tuh di polsek kalau nggak salah, ada yang meninggal 1 orang. Menurut lu gimana tuh kalau yang itu? Gimana ya Vin ya? Bisa jadi kalau misalnya memang itu adalah bentuk kekecewaan dan bentuk represif dari orang-orang yang ekstremis gitu. Makanya mereka dibilang teroris kan, untuk memberikan teror kepada pemerintahan. Nah, itu poin pertama. Poin kedua, bisa jadi malah ada orang yang memang tidak suka dengan RKUHP gitu, dengan KUHP yang sekarang, dia memanfaatkan momen. Ditempelin gitu. Nah, jadi ya probabilitasnya banyak karena memang kontroversial kan. KUHP ini, dan yang memang menciptakan keruh
keruh di lingkungan masyarakat nih soal RKU. Soalnya kan katanya pemerintah dia ngomong kayak gini, wah ini aturan RUU KUHP yang kita buat ini sudah mewakilkan Indonesia yang sudah bisa merepresentasikan masyarakat pada setuju kok, pas kemarin sosialisasi pada oke segala macam. Tapi nyatanya kalau misalnya memang masyarakatnya oke, nggak mungkin sekarang ada gerakan gede-gede di sosmed semua bisa kena. Mbak Nana siapapun orang-orang public figure pada kencang semua gitu. Oh ya, ngomongin public figure ini kita agak geser ya, nanti kita balik lagi ke masalah yang pengeboman di Bandung ya. Ini sempat ya di RUU KUHP itu ada influencer yang dibayar untuk menyebarkan bahwa KUHP itu bagus gitu, rancangan undang-undang hukum pidananya itu bagus gitu loh. Nah ini jadi menurut lu etis gak sih? Oke nggak sih kalau misalnya salah satu orang itu mengendorse influencer untuk pro kepada RUU KUHP? Gini Vin, sekarang memang zamannya digital jadi salah satu pemasaran adalah teman-teman influencer ini. Nah, jadi semua orang kan butuh uang. Kalau saya secara realistis gitu, gimana saya dapat kerjaan dan di situ adalah pekerjaan saya kerjakan. Cuman kalau misalnya kita ngomongin apa ya konteks nilainya gitu, jika orang itu setuju terhadap KUHP tersebut ya, it's okay bagi dia gitu. Jadi kan ini kan sifatnya ada subjektif juga kan, Vin. Dari teman-teman influencer ini, ya gue setuju sama KUHP gitu. KUHP yang sekarang gue setuju, makanya dia dengan dengan rela gitu untuk mengendorse lah kasar katanya gitu. Cuman kalau misalnya dari gerakan ini ya gerakan dari pemerintah untuk mengendorse teman-teman, menurut gue itu lumayan why aja. Kenapa daripada uang lo tuh nyawa influencer, kenapa lo nggak bikin kayak titik-titik sosialisasi atau penyebaran kayak mereka nih, misalnya KUHP itu dia maksudnya ke DPR gitu lah ya, dari DPR, dari lembaga legislatif gitu. Nah mereka itu ngebikin gitu kayak misalnya video sosialisasi dari lembaganya sendiri ya, oke gitu, dari lembaga sendiri. Tapi mungkin boleh nih kita ngundang influencer nih, misalnya lu diundang DPR, kita mengulik soal RKUHP nih yang kemarin gitu. Nah, kita ulik nih, kita dengerin aspirasi dari teman-teman influencer. Tapi kenapa pas udah disahin baru lo endorse gitu? Tapi sebenarnya endorse udah dari lama loh, Sa. Itu udah dari lama. Udah dari lama. Jadi sebenarnya udah dari lama. Jadi ini gue cerita sedikit ya soal masalah endorse. Jadi banyak influencer ya, termasuk beberapa mutual gue itu disuruh untuk menyebarkan tentang isu RUU KUHP tapi in a positive way. Itu satu. Nah, sebenarnya gue pribadi ya, kalau ada influencer, ini gue tekanin lagi, kalau gue pribadi ya, kalau ada influencer yang di-endorse kebijakan sama pemerintah itu nggak masalah. Selama kebijakannya itu mewakili aspirasi masyarakat. Selama kebijakannya itu menjadi persetujuan semua orang dan kita tahu sama-sama tahu bahwa itu adalah something yang baik. Contoh, misalnya ada influencer yang di-endorse untuk program vaksinasi misalnya, untuk ngajak orang-orang untuk divaksin, itu kan something good untuk masalah kesehatan Indonesia gitu kan, itu menyangkut satu negara. Nah, kalau masalah RUU KUHP ini kan masih menjadi kontroversi yang istilahnya orang masih pada marah-marah juga. Jadi menurut gue janganlah ngendorse influencer kayak gitu, dan juga seharusnya influencer di luar sana ya, termasuk beberapa mutual gue juga, gue harap sih kedepannya lebih bijak lagi ya, lebih bijak lagi. Ini no hate buat kalian juga sebenarnya, ini gue cuma ngasih advice aja gitu ke kalian. Live juga dan itu kerjaan kalian. Iya, silahkan aja kalau mau ngambil, tapi gue saranin sebelum kalian ngambil suatu endorsement dari kebijakan, mau itu rancangan undang-undang hukum pidana, mau itu yang vaksinasi atau apapun lah yang selanjutnya akan datang, harus disimak lagi dan lebih bijak lagi. Apakah ini worth it untuk di-endorse? Apakah ini sudah mewakili masyarakat gitu kan? Gue tahu memang tiap orang punya prioritas masing-masing. Ada yang prioritasnya uang, ada yang prioritas segala macam. Cuma dipikir lagi sih cost and benefit-nya gitu loh. Cost and benefit dari kalian memposting endorsan itu gitu loh. Apalagi dengan audiens mereka yang... Iya, itu kan juga sebenarnya bisa dibilang merusak personal branding juga sih. Karena orang-orang pada kontra nih sama RUU KUHP. Terus di saat itu mereka ngendorse RUU KUHP, ya akan kena backlash. Kok bisa sih influencer kesayangan gue kayak gini? Jadi masyarakatnya kesel, netizennya kesel gitu. Jadi menurut gue nggak ada masalah karena endorsement kebijakan terhadap influencer itu memang lumayan efektif ya untuk saat ini. Gua fair-fairan aja gitu. Itu efektif dibanding kita efektif dibanding bikin posko yang belum tentu orang akan datang. Nah, ya itu mungkin one of the thing gitu, one of the way gitu. Tapi yang maksud gue tuh apa ya, Vin ya? Jadi teman-teman yang di-endorse ini itu tuh diundang oleh lembaga untuk menggaji bersama. Itu maksud gue. Jadi bukan hanya menampilkan citra ini bagus. Ini ya ngerti. Ini baik. Tapi ayo kita bareng-bareng gaji. Isi-isinya itu harus ada interaksi berarti ya saya. Harus ada interaksi. Harus ada interaksinya. Jadi
dan untuk teman-teman yang di endorse pun juga dia bisa menilai bahwa ini adalah sebuah pergerakan yang baik untuk masyarakat dan segala macam gitu. Dan audiens mereka gitu, audiens teman-teman endorse nih itu juga bisa ngerti dan mereka punya ketertarikan terhadap mengkaji itu. Itu loh maksudnya. Jadi ngajak influencernya untuk diskusi bersama dan forum serta ada interaksi di sana ya. Jadi nggak cuma yang kayak kita ngepost dengan semua caption yang sama kan. Iya. Nggak kayak gitu caranya men gitu. Iya, karena kita lihat memang semuanya kayak gitu formatnya. Jadi sama. formatnya sama, captionnya sama, formatnya sama, isinya sama gitu kan. Berarti ada pertanyaan dong di balik itu, apakah teman-teman lembaga ini tidak mau ribut gitu? Ya itu juga sebenarnya. Jadi menurut gue pribadi, kalau yang tadi sarannya Fasya, gue setuju juga. Pemerintah bisa menggait influencer untuk sama-sama berdiskusi soal kebijakan. Diajak ke gedung DPR, mungkin diajak diskusi bagaimana nih ke masyarakat kita mengimplementasikan pasal ini. Dan juga kalau ke influencer juga jangan influencer yang nggak jelas, jangan influencer yang cuma kayak dia kerjanya tiap hari ngeprank tapi nggak ngerti yang ginian gitu kan. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau memang mau. Tapi menurut gua akan lebih baiknya jika mengundang influencer yang memiliki dampak yang besar dan juga punya track record yang bagus dalam melek politik dan melek kebijakan gitu loh. Kalau gua ya, menurut gua kayak gitu sih. Nah, terus juga di lain itu ya, kita balik lagi nih ke rancangan undang-undang kitab hukum pidana ya, undang-undang hukum pidana yang diprotes masyarakat itu tuh ya, yang si oknum satu di Bandung itu sampai dia bom bunuh diri. Itu katanya benar-benar bom bunuh diri dan ada 1 orang korban polisi. Jujur ya, gue sebel sama kinerja kepolisian negara Republik Indonesia saat ini gitu. Cuma gue juga turut sedih karena seharusnya tidak boleh ada nyawa yang melayang karena gituan gitu. Dan itu adalah hal konyol menurut gue untuk bunuh diri di polsek yang ujung-ujungnya apa yang lo mau dapat gitu. 72 bidadari itu lo nggak bakal dapat menurut gue. Serius. Lu mau meledakin diri sampai mampus bececeran tuh usus lu ya, gua kasih tahu ya. Mau lu ancur ususnya kayak sampai pala lu bolong segala macam, lu nggak dapet bidadarinya. Mohon maaf nih, gua kasih tahu ya. Dapat sakitnya doang sama dapat mencelakai orang. Dan mencelakai orang, dapat viralnya doang. Rugi lu yang ada, sayang banget hidup lu masih panjang. Gua kasih tahu juga nih ya, kalau kita ngomongin ini kan sama Islam nih ya. Ada amalan yang lebih baik bisa kita kerjakan nggak sih? Hidup masih panjang, ngapain lewat yang kayak gitu? Dan juga itu belum tentu bener kan? Gue juga kasih tahu nih, bunuh diri kan di Islam nggak dilarang kan, nggak boleh, dilarang banget. Jadi banyak banget orang-orang sekarang tuh yang radikal sampai kayak gitu. Gue ngerti dia kesel sama apa yang mereka sebutnya togut, apa orang-orang radikal itu sebutnya rezim zolim, togut apa segala macam. Tapi perlawanannya nggak perlu kayak gitu, nggak perlu bom bunuh diri. Kasian polisi yang nggak bersalah tadi, almarhum polisi yang nggak bersalah tadi. Dia cuma kerja doang gitu, dia cuma nyari duit mau nafkahin diri dia dan mungkin dia punya keluarga gitu kan. Tiba-tiba meninggal gara-gara kelalaian dan kebodohan lu, kegoblokan lu sendiri gitu loh. Itu yang menjadi sedih sih sebenarnya. Dan gua harap kalau ke depannya ya kalau misalnya terorisme itu bisa jauh lebih kenceng lagi sih dibantainya gitu loh. Oknum-oknumnya ya, yang beneran terorisme ya, bukan yang disuspek-suspek doang gitu loh. Karena si orang ini yang lakukan bom bunuh diri adalah orang yang pernah kena hukuman juga gara-gara ada tindak terorisme gitu. Terus akhirnya dia bebas ya. Pas setelah bebas tuh udah keluar dari penjara gitu kan. Akhirnya malah ngelakuin lagi. Gue sih harapnya ada edukasi nasionalisme, edukasi yang lebih mendalam. Mungkin dari BNPT bisa lakuin itu ya. Rehabilitasi karena ada salah satu ya oknum dulu sempat ketangkep. Dia itu adalah oknum teroris kalau nggak salah, namanya Umar Patek ya. Dia sekarang tuh udah tobat dan dia bilang kayak anak muda jangan belajar agama hanya dari internet ya, bilang kayak gitu. Kalau dilihat-lihat mukanya ini ya. Jadi ini mukanya gue nggak mau ngejudge ya, terserah kalian mau nilai gimana, gue nggak mau ngejudge. Pokoknya mukanya kayak gini ya, dan dia tuh udah berubah, udah memiliki pandangan yang tidak radikal lagi, radikal parah ekstrim ya gitu kan, yang sampai bisa ada tindakan terorisme gitu. Karena nggak semua hal di dunia ini bisa diselesaikan dengan terorisme gitu loh. Dan one thing teman-teman yang bisa kita nilai ini ya dari aksi terorisme itu kan sebenarnya secara tidak langsung mencederai nilai agama tersebut kan. For me itu personal gitu. Dengan adanya tindakan-tindakan dari terorisme ini yang mengatasnamakan Islam itu kan mencederai agama Islam, mencederai agama gue sendiri gitu. Jadi kadang kayak gue sedih aja akhirnya menjadi wajah buruk Vin gitu. Iya, dan itu masalahnya selama jeda berapa tahun pasti selalu ada yang kayak gini, entah pengeboman di gereja, entah pengeboman di polsek, entah ada ibu-ibu bercadar nembak ke kantor polisi, kena
terus abis itu ditembak balik meninggal kan, sempat ada tuh kalau nggak salah yang bercadar. Yang di Mabes kan. Iya, banyak banget yang oknum-oknum kayak gini yang malah ngerusak citra agama menurut gua. Benar sekali. Kasian loh, misalnya gini ya, kita ngomong satu penduduk Indonesia yang muslim, misalnya let's say 80% atau 90%, mayoritas, kita ngomongnya mayoritas aja, gua nggak tahu berapa persen pastinya yang sekarang, yang pasti mayoritas gitu kan. Nah, orang-orang yang mayoritas ini banyak yang berbuat baik, banyak yang Islamnya damai gitu kan, akan rusak gara-gara satu orang ini doang, satu orang dua orang ini gitu, yang menyebabkan dianggap wah pahamnya Islam nih paham yang radikal gitu loh, paham yang ngerusak. Nah, seharusnya ya oknum-oknum kayak gini tuh bisa lebih belajar lebih dalam dan ngotak, minimal ngotak gitu, jangan sampai rusak agama kita gara-gara kelakuan lu pada gitu. Lu rusak diri, ya rusakkan diri lu aja. Gitu. Jangan rusak orang. Gak usah bawa agama juga gitu kan. Kadang gedek juga gue, sebenarnya agak kesel, cuma ya begitulah. Jadi polemik RUU KUHP tiba-tiba yang menyebabkan pengeboman dibilang togut, rezim zolim dan aturan kafir muncul, orang yang nggak bersalah kena jadi korban si polisinya gitu kan. Nah, ini harus benar-benar kita coba pikirkan kembali karena ini masalah yang benar-benar urgent banget untuk di-solve. Mulai dari kebijakan pemerintah yang tidak mendengarkan rakyat, terus paham radikalisme dan ekstremisme yang menjalar. Terus abis itu bagaimana penanggulangan jika ada aturan dan kebijakan yang bermasalah tuh gimana ke depannya gitu. Mekanismenya itu juga harus disosialisasikan kan. Jangan cuma ngomong doang di liputan, kalian bisa gugat ke MK, kalian bisa gugat ke MA, tapi nggak ngajarin kita caranya gimana gitu kan. Dan juga MK sekarang tuh jatuhnya kayak mahkamah keluarga kalau menurut gua, karena menurut gua gimana ya, itu tahu sendiri lah isinya siapa. Bukan saya yang ngomong ya guys, Kevin. Iya, isinya siapa aja. Sebenarnya ini bukan gua yang ngomong, gua cuma mengutip omongan orang lain. Mengutip orang lain juga karena katanya mahkamah keluarga gitu. Mahkamah keluarga ya. Iya, dan itu banyak banget kok para aktivis yang bilang emang kayak mahkamah keluarga. Jadi itu bukan rahasia umum lagi gitu loh. Jadi agak sedih aja. Dan kita nih sekarang ya teman-teman, kalau misalnya kita mau lihat dengan fenomena yang ada sekarang, gua harap sih kita bisa jauh lebih melek lagi dengan hal ini. Kita nih sebagai generasi muda punya kendali, punya kontrol, punya pilihan untuk bisa membuat Indonesia jauh lebih baik. Kalau kita cuek kayak gini ya nggak bakal berubah juga gitu loh. Apalagi dengan generasi kita, especially milenial dan Gen Z adalah dari totalnya aja itu kita lebih banyak gitu daripada generasi lainnya. Kita tuh hitungannya Gen Z dan milenial itu adalah orang-orang yang mayoritas sekarang. Penduduk Indonesia mayoritasnya Gen Z dan milenial. Kalau kita semua sama-sama bergerak, kaki kita bergerak, tangan kita dan mulut kita bergerak untuk suatu kebaikan, gue yakin itu pemerintah juga akan goyang. Bukan masalah kalau dibilang, wah ini pasti Gen Z dan milenial makar. Bukan makar, kita peduli sama negara ini, kita sayang sama negara ini, makanya kita kritisi semua kebijakan yang bermasalah. Itu yang sebenarnya. Karena kami ingin tinggal di Indonesia di masa tua ya damai-damai aja. Nah, nggak mau ada anak cucu kita bakal ngerasain apa yang kita rasain juga kan gitu. Udah gitu kan KUHP ini berjangka gitu, buat jangka lama gitu kan, yang ngerasain kita bukan mereka. Ini yang membuat kebijakan juga bentar lagi pada is dead semua sebenarnya umur-umurnya. Ya kan benar, gua objektif aja. Udah kita doakan aja. Semoga umurnya Panjang. Positif kita harus memberikan. Maksud gua terus terang kalau di umur-umur pejabat yang 60-an, rata-rata senior lah. Ya. Sudah senior. Kan umur-umurnya rata-rata di Indonesia tuh paling rata-rata yang umurnya tuh 64 tahun kalau nggak salah. 60-an lah pokoknya gitu kan. Yang setahu gua ya. Jadi kalau misalnya di umur-umur kalian yang bikin kebijakan nggak ngerasain, kita yang ngerasain nih dampak dari kebijakan kalian. Jadi gua harap para Gen Z dan milenial ya, teman-teman semua yang nonton video ini, kalian bisa jauh lebih aware lagi dengan hal yang dan kebijakan yang ada ya di Indonesia, agar kita bisa sama-sama mengontrol Indonesia untuk jauh lebih baik lagi gitu sih. Kalau lu gimana pesannya terakhir? Ya, kita anak-anak muda memang tidak boleh apatis satu, karena mau gimana pun juga kita akan ya mungkin ada peluang untuk tinggal di luar, tapi sebelum kita tinggal di luar kan kita sudah lahir di Indonesia gitu. Especially untuk pemuda-pemuda Indonesia ya. Jika kalian tidak aware, tidak peduli dengan lingkungan sekitar kalian tentang dan negara kalian, menurut gua sayang aja jika kalian membiarkan kejelekan lah ya. Kejelekan itu selalu berjalan dan kalian tidak peduli gitu, karena keputusan apapun yang akan diambil oleh pemerintah itu tuh kita juga loh yang akan merasakan dampaknya. Jadi memang jika ada hal yang tidak sesuai dengan kebaikan untuk masyarakat gitu, ayo kita kritisi, kita bangun pergerakannya, dan kita juga bisa memperbaikinya untuk di masa depan gitu sih. Karena gue percaya 2045 Indonesia jauh lebih baik lah, harus jadi keren. Jadi gimana kita
itu tuh zaman kita, era kita. Kita 40-an umur pasti Iya, saat itu gitu. Pasti kita ya Golden age. sudah memasuki usia produktif dalam bekerja gitu ya. Nah, ya emang itu tugas kita dan bisa dimulai dari sekarang untuk belajar. Nah, Itu betul. intinya. Belajar Iya. dulu. Oke. Belajar untuk mencari tahu seperti apa keadaan Indonesia itu sekarang, itu sih tuh. Iya, jadi overall kayak gitu ya teman-teman. Kita sih berharap jauh lebih baik gitu kan. Nah, kita ambil RUU KUHP ini sebagai pembelajaran. RUU KUHP, fenomena pengaboman untuk membuat solusi gimana cara menyelesaikan permasalahan dan persoalan yang ada gitu loh. Coba kita kritisi. Walaupun dibilang kan kita bukan pakar, kita coba cari aja. Coba kita kritisi, kita pelajari pelan-pelan gitu teman-teman. Kalau nggak kalian dengerin para pakar yang lain juga bisa kan. Coba kalian ambil kesimpulan yang mana yang paling bagus. Itu kembali lagi ke kita. Semua di tangan kita nih. Tapi yang semuanya. penting kita memang harus bersuara. Karena dari suara-suara itu berkumpul menjadi jadi suara yang besar, akhirnya akan mendengar. Kalau misalnya kayak cuman kita berdua yang ngomong, ya nggak ada dampaknya. Jadi dampaknya. jadi overall kesimpulannya sih kayak gitu teman-teman. Kita harap kalian ya yang dengerin podcast Impresi hari ini bisa paham gitu poin apa yang kita mau kita sampaikan juga. Jadi mungkin sekian dari podcast Impresi kali ini karena udah cukup panjang juga kita bahas. Jadi sekian dari saya Kevin. Dan saya dulu ingin memberikan disclaimer, kita berdua bukan pakar, Iya. kita bukan pakar hukum, kita hanyalah anak muda yang menyuarakan pendapatnya terhadap keadaan Indonesia sekarang. Saya Fasya, lanjutin. Oke, saya Kevin dan saya juga setuju sama Fasya yang tadi disclaimernya. Jadi kalau misal ada yang bagus diambil, kalau ada yang buruk dan salah, tolong diperbaiki dan bisa di drop di kolom komen, kritik di kolom komen. Harusnya kan kayak gini kak, harusnya gitu kak. Oh sebenarnya kayak gini ya, biar kita tahu juga kita sama-sama diskusi aja gitu kan. Karena kita juga sama-sama orang yang awam bisa dibilang kayak gitu. Jadi mungkin segitu aja ya tadi dari Fasya dan saya Kevin. Sampai jumpa di podcast Impresi berikutnya teman-teman. Dadah. Dadah.